そしたらインドネシアが選ばれなくなっちゃいますよね。そうですね。そう。じゃあ、他の LP 館も迷惑ですよ、本当。せっかく私インドネシア人アピールしてるんですけどね。いいよとアピールしてるんだけど、こんなことばっかり起こってたら、こんなことあったじゃないとか言われるからね。これどうやって解決したらいいかな、ディアさん。ねえ、本当にちょっと悲しいよね。またって昨日ね、発生して、もうちょっとびっくりして、いやこれさと思ってね、リアンさんはね YouTube でいろいろねお話ししてて、そうdariお金って何ヶ月まだ来たばっかりやんですね。来たばっかり、うちは1ヶ月しか預からないからね。あれは許せないね。そうするとほら他のインドネシア人にも迷惑かかるでしょ。そうですよね。みんなマイナスのイメージになるじゃないですか。そうやっぱりその明日のこと考えないっていうのはこれはちょっと問題やねって。自分の未来、楽しい未来考えたらそういうことしないよと教えてあげてください、本当。 Jadi lu dengar sendiri kan orang Jepang ngomong ke gue tuh banyak kenal parlemen Jepang di sini, bukan dari sekadar parlemen halal departemen, ketenaga kerjaan juga gue kenal, Kumiai, TSK, orang-orang besar di sini gue kenal. Jadi mereka ini sebenarnya itu masalahnya itu yang dihadapi itu ke orang asing tuh banyak banget, tapi dia nggak bisa bersuara. Dia masih peduli dengan orang-orang Indonesia ya, peduli gitu. Jadi dia itu selalu, bukan satu ini aja, banyak yang selalu komplain nih. Tumben aja gue rekam ini. Kadang-kadang tiba pas lagi ada masalah nelpon gua gini kok Dian begini. Lu lihat dia komplainnya ke gua. Padahal itu kan anak didiknya, departemennya lain di sana. Entah ini di Osaka bagian apa itu. Gua belum pernah masukin siswa ke dia, gua belum ngapa-ngapain ke dia kan. Tapi komplainnya ke gua karena gua public figure. Gua ditegur sama orang Jepang. Bukan ditegur dimarahin gua kan, tapi dia ngasih tau kok Indonesia begini ya, kok siswanya begini. Kan malu gua, kan gua orang Indonesia, pasti dia komplainnya ke gua. Nah, denger ini ya, dia nggak mulu bodoh banget lu ngajarin orang gini, nggak mungkin dia ngomong. Dia cuman bercerita keluh kesah tentang negara gua. Ya gua dengernya cuman ya maaf, ya oh gitu ya, nanti saya bilangin, tenang ya bu. Padahal bukan tanggung jawab. Maksud gua bukan siswa gua yang berbuat gitu, tapi karena ini disebutnya Indonesia, ya gua harus bersuara. Gitu men. Lu kira orang Jepang nggak negur gua? Lu kira orang Jepang nggak minta gua untuk perbaiki orang-orang seperti ini? Banyak kasus-kasus WNI kayak ini. Baru nyampe 1 bulan di Jepang nyuri, ketahuan nyuri. Belum 1 bulan dia baru nyampe sini nyuri, dia ketangkap di CCTV. Alasannya orang tuanya sakit katanya, mau bantu orang tua katanya. Kan gila, baru nyampe sini gua nggak pernah nggak habis pikir ya. Orang udah lama di sini, mungkin stresnya kayak apa, mungkin bisa. Ini baru nyampe nyuri, apa di otaknya? Come on lah teman-teman, ini yang baru-baru datang, jangan ngeremehin hal seperti itu ya. Baru nyampe Jepang, jangan ngeremehin yang begitu-gitu. CCTV di sini tuh banyak, kalian ketahuan nyuri. Kalian ngambil barang, jangan cuman uang ya. Telur apa kalian ambil di kulkas teman kita itu udah hitungannya nyuri. Ya, nggak usah gitu ya. Masalahnya di tempat lain pasti orang Jepang ngajar gue juga, ngasih tahu gue juga, untuk ngasih tahu ke kalian. Yoroshiku onegaishimasu. Malu gue. Suara keresahan datang dari seorang influencer Indonesia yang telah lama menetap di Jepang, Dian, yang lebih dikenal dengan nama Neo Japan. Melalui sebuah pernyataan tegas yang ia bagikan, Dian mengungkapkan kekecewaan dan rasa malunya atas meningkatnya jumlah warga negara Indonesia, WNI, yang berulah di negeri Sakura. Imbauan kerasnya, yang ditujukan khusus bagi WNI yang tinggal di Jepang, menjadi viral dan memicu diskusi luas di kalangan komunitas diaspora Indonesia.
Pemicu utama dari keresahan Dian adalah sebuah panggilan telepon yang ia terima langsung dari salah satu tokoh pemerintah Jepang. Pengalaman ini ia bagikan sebagai bukti betapa seriusnya masalah yang ada. Baru-baru ini, salah satu tokoh pemerintah Jepang langsung menelpon saya secara pribadi, mengeluhkan makin banyaknya kasus buruk yang melibatkan WNI, ungkap Dian di akun YouTube miliknya. Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025. Sebagai figur publik yang aktif menjembatani budaya Indonesia dan Jepang, panggilan tersebut menjadi tamparan keras baginya. Merasa menanggung beban moral atas citra bangsanya di mata masyarakat Jepang. Sebagai influencer yang dikenal membela dan memperkenalkan Indonesia di Jepang, saya malu. Karena saya yang selalu dihubungi saat ada masalah, seolah mewakili kita semua, lanjutnya. Sebagai figur publik yang aktif menjembatani budaya Indonesia dan Jepang, panggilan tersebut menjadi tamparan keras baginya. Merasa menanggung beban moral atas citra bangsanya di mata masyarakat Jepang. Sebagai influencer yang dikenal membela dan memperkenalkan Indonesia di Jepang, saya malu. Karena saya yang selalu dihubungi saat ada masalah, seolah mewakili kita semua, lanjutnya. Pengakuan ini menyoroti posisi Dian yang serba salah, di mana ia menjadi tumpuan harapan sekaligus sasaran keluhan. Dengan nada yang lebih tajam dan tanpa basa-basi, Dian menyasar para WNI yang baru tiba di Jepang, menekankan pentingnya adaptasi dan kesadaran diri saat hidup di negara orang. Pesannya singkat namun menusuk, khusus buat yang baru datang ke Jepang. Tolong jangan bego. Belajar tata krama. Hormati budaya lokal. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Dian mengingatkan bahwa Jepang adalah negara dengan sistem pengawasan yang canggih dan aturan yang ketat. Anggapan bahwa pelanggaran kecil bisa disembunyikan adalah sebuah kekeliruan besar. Konsekuensinya pun tidak main-main. Mulai dari sanksi finansial hingga ancaman deportasi yang bisa mengakhiri impian di perantauan. Kita hidup di negeri orang. Jangan bawa kebiasaan buruk dari Indonesia ke sini. Jangan kira hal-hal negatif tidak akan ketahuan. Ini Jepang. Semua bisa terpantau, tegasnya. Kesalahan serius seperti pencurian bisa berujung denda, diproses polisi, bahkan dideportasi. Dan yang paling menyedihkan, nama baik WNI ikut tercoreng, katanya lagi. Kritik Dian tidak hanya berhenti pada individu, tetapi juga menyentuh institusi pendidikan di Indonesia yang mengirimkan pelajarnya ke luar negeri, menuntut adanya seleksi yang lebih ketat. Tidak hanya berdasarkan kemampuan akademis tetapi juga karakter dan sikap. Dan untuk sekolah yang di Indonesia, jangan asal kirim anak ke luar negeri. Cek dulu akhlak dan sikapnya. Kirim anak-anak yang punya mental dan kualitas premium bukan yang bikin masalah, serunya. Kejadian ini jelas jadi tamparan keras. Bukan hanya untuk individu yang ditegur, tapi juga untuk kita semua sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri. Reaksi keras dari Dian Neo Japan menunjukkan betapa pentingnya menjaga sikap dan nama baik bangsa saat berada di negara orang. Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita peka terhadap aturan dan budaya lokal, agar tidak memalukan diri sendiri maupun mencoreng citra Indonesia. Nah, menurut kamu gimana, Sobat Gosip? Apakah teguran dari pejabat Jepang ini memang pantas? Dan apakah peringatan dari Dian sudah tepat atau justru berlebihan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan kabar viral dan kontroversi terbaru dari jagat selebriti maupun diaspora Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.